Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Mas, aku enggak takut ya. Bahasa Indonesia aja, Mbak. Bahasa Indonesia. Gimana? Oh iya, itu kan aku overstay. Itu gimana ya? Kenapa? Aku harus gimana gitu loh. Overstay. Halo? Halo? Sampean nggak handsfree nggak? Kamu loh? Boleh. Coba, Pakai. coba nggak usah pakai handsfree, Mbak. Suaranya jumbret. Oke. Pakai biasa aja. Jangan sebutin nama ya, Mbak. Ya. Jangan sebutin Oke. nama siapapun loh ya, oke? Oke. Gimana ini? Iya, gini loh. Aku tuh pengen overstay. Itu gimana caranya? Aku harus ngapain dulu, harus kemana dulu gitu. Sampean pingin overstay atau menyerahkan diri? Menyerahkan diri Oh, dulu. sampean overstay tapi mau menyerahkan diri. Oke. Dulu, iya. Oke. Sampean overstay-nya berapa lama? Belum. Duh. Berarti sampean itu mau overstay atau gimana sih? Mau. Berarti sekarang masih ada visa. Masih. Ya kalau overstay ya nggak menyerahin diri, ya pergi aja udah gitu. Gitu toh. Lah iya, tapi kan ya kenapa kok sampean yang lebih penting bagi saya itu bukan overstay-nya. Kenapa sampean kok Terus? memilih overstay? Ya, karena ada sesuatu yang nggak bisa saya sebutkan. Yakin sampean sudah mau overstay? Kesempatan sampean kalau sekali overstay itu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk bisa ke Hongkong lagi. Iya, saya tahu itu. Jadi makanya kalau sampean tanya ke saya, aku mau overstay, sebenarnya nggak usah lapor. Yang justru kalau sampean bertanya sama saya, aku itu reason atau alasan kenapa overstay. Apakah tidak bisa dibicarakan yang baik-baik atau kita atur strateginya supaya sampean itu bisa mengatasi masalah sampean tanpa harus memilih jalan overstay. Itu kalau sampean tanya sama saya tak jawab. Tapi kalau sampean sudah aku mau overstay terus sudah masalahku nggak bisa tak bicarakan, nah ini aku gak bisa ngomong aku. Yang saya omongin adalah sebuah resiko. Nah sampean wis, karena anak overstay itu semuanya udah pasti tahu resikonya. Bahkan yang sudah overstay aja kadang masih tanya, bang aku bisa nggak kembali lagi ke Hongkong, aku overstay gitu Pak. Lepas saya overstay nggak ngajak diskusi, giliran pingin balik ngajak diskusi, terus aku kan kudu piye Mbak, saya harus kayak gimana coba? Kalau sampean ini saya nanya dulu gitu loh. Lah iya, aku bilang dampaknya overstay itu ya itu tadi, gak bisa balik lagi dan status tidak bisa menjadi resmi lagi. Tapi suatu ketika sampean sudah selesai overstay, misalnya 5-6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun lagi mau jadi turis, ya itu aku juga nggak ngerti apakah dikasih masuk, apakah di stop. Iya, maaf kalau overstay sama paper itu sebenarnya itu sama nggak sih? Beda. Bedanya? Kalau paper itu overstay dulu, terus nggak mau pulang, terus mengajukan paper swaka, meminta swaka. Tapi kalau overstay itu nggak. Jadi kalau mengajukan paper itu bisa ketangkep, bisa enggak. Tapi biasanya mereka ketangkep dulu baru ngajuin paper. Nah bedanya begitu. Tapi kalau overstay sampai bisa nggak ketangkep sampai 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ya nggak apa-apa. Kalau misalnya itu mau pengajuan paper itu kan harus overstay dulu kan ya? Iya. Itu pengajuan paper. Paper. Ya, pengajuan paper itu aku harus ke kolom B itu bukan?
Ya, kalau ngajuin paper ya ke Kaulun B, Nah, atau nanti kalau kan ke sampean Kaulun, ketika ditangkap, iya. kan sampean ditangkap tuh. Nah, baru ditangkap kan terus diinterogasi, dimintai keterangan. Nah, bilang aja, Iya. saya nggak mau pulang, saya mau ngajuin paper. Ya wes, sampean disuruh ke kantor yang beda. Gimana caranya? Tanya sama mereka yang nangkep pada saat sampean OS. Oh, iya 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 iya. Oke, kalau gitu. Maksudnya kalau gitu itu gimana? Sampean Iya, menanya cuman gini loh. Sampean menanyakan sesuatu kepada saya, sedangkan saya itu tidak menginginkan orang melakukan itu. Dan saya mengajak diskusi atau ngobrol, apa sih masalahnya ketika Anda harus memutuskan ke situ itu apa? Apa memang tidak bisa diselesaikan? Apa nggak bisa Tidak ditata bisa. yang jauh lebih baik? Sudah Apakah tidak harus bisa. dengan cara seperti itu gitu loh? Iya. Ya berarti nek dengan cara seperti itu berarti nalar dan cara pikir kita nggak mau mikir. Sebelum ini kan sudah difikir, tapi nggak bisa, nggak ada jalan keluarnya gitu loh. Nggak ada hidup nggak, untuk tidak ada jalan keluar itu bagi saya bukan nggak ada, tapi Hidup kan nggak mau. pilihan ya. Kenapa? Hidup kan pilihan. Iya Dah. kan? Loh, Jadi setelah sampean masalah memilih itu tidak, memang saya berarti merasa tidak bisa diselesaikan, iya Ah. kan saya harus bisa memilih kan. Dan ini pilihan saya di sini, tapi saya belum mengerti harus saya bagaimana. Makanya saya tanya ke masnya gitu. enggak. Kalau sampean jawabannya tidak ada, hidup kan pilihan, bukan menyelesaikan persoalan. Bagi saya, hidup itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kalau sengaja kita memilih hidup yang seperti itu, baru saya setuju dengan jawaban sampean. Tapi kalau sampean tidak bisa menyelesaikan, terus akhirnya aku harus memilih jalan ini, itu benar bukan tidak bisa diselesaikan. Tapi sampean milih jalan yang beda. Bukan jalan menyelesaikan itu persoalan. Iya, benar. Iya, benar, aku pasti benar, Mbak. Itu ya. Uh-uh. Tapi Mas, sebelum itu, apapun masalah itu pasti dicari jalan keluarnya dulu ya. Tapi kalau memang udah nggak ada lagi, Bukan nggak ada, sampean tidak menemukan yang tepat kurang untuk suwe berarti itu. untuk diajak berdiskusi dan berbicara tentang masalah sampean. Menungso di dunia ini, Mbak, masalah itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan jawaban manusia. Masalah itu juga bisa diselesaikan dengan kita bertanyanya ke Tuhan. Kecuali, sekali lagi kecuali, sampean wis ndak mau. Aku nggak mau takut ambek orang, aku nggak mau nanya ke Gusti Allah, aku memilih jalan ini. Nah, itu beda. Sampean sudah di situ. Karena saya tahu, Mbak. Saya memahami, walaupun saya tidak merasakan overstay, saya tidak merasakan paper, saya tahu. Jadi mau mikir. Mergowis kesel ya? Ya, bukan mergowis kesel. Karena dia merasa putus asa. Iya. Sehingga itu menjadi jalan keluar terbaik bagi keputusasaannya dia. Sedangkan jalan itu adalah cara dan jalan yang membuat dirinya sendiri sengsara. Makanya kenapa saya tidak memberikan saran, tidak memberikan rekomen. Kebetulan aja saya nggak ngerti, sampean masih sempat bertanya sama saya. Saya gini, Mbak, saya positif. Orang yang masih bertanya sama saya dan telepon dan ngajak ngomong saya nganggep dia baik. Bukan berarti orang yang nggak ngajak ngomong ke saya itu nggak baik, bukan. Tapi orang yang ngajak ngomong sama saya, orang itu masih yakin dengan saya karena masih diajak ngomong. Lah ketika sampean sekarang tak uber, tak kejar, masalahmu apa, Mbak? Ayo kita diskusi di sini. Kalau sampean memang nggak mau, berarti kan sampean tidak mau menerima sesuatu yang sudah di depan mata sampean, tinggal bertanya saja. Gitu. Ya, saya mau tanyakan ya cuma itu gitu loh Mas. Kalau yang
yang saya menanyakan ke saya memang nggak mau buat jawabnya. Jadi bukan bagaimana dan seperti apa, dan ya wis ya memang jalan itulah yang kepingin sampean ambil intinya. Dan jangan bicara bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah selain jalan ini, jangan bicara itu. Tetapi sampean wis mau mikir, wis males mikir dari awal. Wis kesel. Enggak, dari awal orang bertanya ke saya, semua laki-laki, wah kok bisa sampean visanya hidup sampai 23 bulan gitu kan. Ya aku jelas cerita alurnya, jalannya, semuanya, tapi itu di orang lain tidak bisa melakukannya dengan rumus yang sama, dan orang yang berbeda itu hasilnya beda. Jadi kalau orang yang sudah putus asa itu sebenarnya tidak hanya tidak menganggap manusia, tapi juga tidak menganggap adanya Gusti Allah. Itu kalau saya loh ya. Nggak tahu kalau sampean. Iya, tapi kenapa harus ke situ gitu loh? Duh, ya itu kunci, Mbak. Itu kunci. Jadi gini loh. Iya. Orang tuh memang pendapatnya nggak sama ya. Tapi orang itu kan boleh bertanya. Tapi dia juga nggak harus memberitahu ke orang lain apa masalahnya, gitu nggak sih? Ya, dia tidak berhak. Dia punya hak untuk tidak bertanya. Dia juga punya hak tidak ngasih tahu ke orang lain. Tapi ketika dia putus asa, itu bukan dia tidak mau bertanya, tapi dia sudah nggak mau membicarakan dengan manusia. Lah kalau saya berbicara tidak mau berbicara dengan manusia, automatically sudahkah melakukan pembicaraan dengan sang penciptanya, dia yang menciptakan dirinya dia? Kalau enggak juga, baru saya bicara putus asa. Ya sudah, memang itu jalannya dia. Akhirnya kadang-kadang orang-orang yang putus asa itu kecenderungan, sekali lagi ini tak bahas, saya nggak maksa sama untuk cerita, tapi saya mencoba berpikir, karena masih ada kesempatan untuk tidak memilih jalan itu gitu. Walaupun sampean tanya, walaupun itu nanti alhasil ya nggak apa-apa, alhasil nanti sampai tetap jalan ke situ nggak apa-apa, tapi setidaknya sebagai manusia saya berusaha untuk ngajak ngomong dulu, barangkali sampai masih ada harapan, masih ada keinginan. Tapi kalau mentok ya sudah nggak apa-apa, tetapi saya sudah berjuang, intinya masih ngajak ngobrol, masih bisa ada yang dianggap, masih bisa yang bisa dibicarakan gitu. Tidak semua. Tapi kalau sampean sudah menganggap wong kabeh ku ya padha ae ya aku terus kudu piye? Ya biasa jadine. Aku nggak bisa ngomong. Karena rata-rata sekali lagi ada satu orang kemarin juga memutuskan untuk OS. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Dia sempat nangis-nangis. Dia sudah nggak bisa saya belokkan. Dia tetap, aku masih butuh uang dan aku tidak ingin ada di dalam majikan, ya OS. Akhirnya aku menggambarkan, ya wes, nek itu menjadi pilihanmu. Kalau OS itu begini. Sampai detik ini saya masih berkomunikasi dengan anak tersebut. Karena dia tidak melihat saya berusaha untuk membelokkan dan nggak mau tahu, tapi dia melihat, dia mau mendengar masalah saya mau mendengar masalahnya dia. Terus akhirnya dia memutuskan, ya wes, aku cuma ngasih kalau OS itu gambarannya gini-gini, kamu harus begini. Ya wes, silahkan diputuskan, karena memang bukan hidup saya, hidupnya dia. Gak apa-apa Mbak. Jadi aku cuman berhubung masih ada kesempatan ngomong. Ini kan aku sampean kasih kesempatan buat ngomong, untuk mencoba barangkali cara berpikirnya bisa tak geser dikit. Itu kan itu potensi ya, tantangan buat diri saya, meyakinkan seseorang untuk tidak mengambil jalan yang saya anggap, sekali lagi saya anggap nggak harus dilalui. Maaf. Ya wis, kelihatannya ya sampean sibuk, dan pokoknya saya sudah ngomong,
Kalau sampean sibuk, sampean Iya, silahkan makasih. bekerja, silahkan Iya, pikirkan. makasih, Mas. Mudah-mudahan sampean baik-baik dan tidak memilih jalan itu sebagai jalan kuat. Oke Mbak, sehat selalu Mbak. Yuk, Iya, bye-bye. makasih. Yuk, assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya masih melihat harapan dan kesempatan. Mudah-mudahan nek konten ini sampean delok ya Mbak. Mungkin tidak akan bisa ketika kita ngobrol dan diskusi, karena sampean pasti akan sudah mengalami penolakan dan bisa dinyatakan ngobrol ambek wong wis gak enek gunane. Keputusannya hanya di situ ya gak apa-apa. Itu pandangan sampean. Tapi saya ingin meluruskan pandangan sampean. Bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Tinggal persoalannya adalah kalau ataupun bisa itu butuh waktu berapa lama. Kalau mungkin itu apakah kita mau menjalani prosesnya. Kadang ini, makanya yang saya sebut malas mikir. Orang yang putus asa itu orang yang malas berpikir. Sedangkan otak kita diciptakan itu untuk berpikir. Jadi sebenarnya permasalahan di seluruh muka bumi ini itu karena persoalan kitanya itu yang malas mikir. Ngambil jalan pintasnya, ringkese ae. Gitu. Nggak ada. Sekali lagi bilang, sudah tidak ada solusi lain kecuali jalan itu. Bukan. Solusi di luar sana itu masih banyak. Masih banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui. Rahasianya itu tidak kita ketahui. Bahkan ilmunya tidak bisa kita pahami. Pengetahuan kita terbatas. Atau bukan terbatas, kita membatasi pengetahuan kita sendiri dan kita menutup akses untuk berbicara sama orang. Alah paling nasihatnya yang ngono lah, ale yang ngene, wong gak melok ngrasakno. Itu saya bilang egois. Ya nggak apa-apa, tapi ya sudah. Mudah-mudahan kalau mbaknya sekali lagi nonton, berpikir ulang untuk tidak mengambil jalan itu. Dan biasanya orang-orang yang mengambil jalan pintas itu orang-orang yang frustasi karena tekanannya terlalu banyak kiri, kanan, dan atas. Ditekan di kiri, di kanan, di atas, sehingga nalar logikanya dia itu sudah keluar dari jalurnya, sehingga mengambil sebuah jalan. Dan di mana jalan itu semua orang udah pada tahu. Gak ada pilihan. Ya saya nggak bisa nyalain. Ya kan, saya nggak bisa nyalain karena saya tidak tahu persoalan sedetailnya. Kalau jawabannya siapapun kalian ya, bahwa lah kamu nggak ngerti sih perasaanku, kamu nggak jadi aku sih. Nah, ini orang-orang yang egois, orang-orang yang nggak menganggap bahwa sebenarnya banyak bantuan dan pertolongan asalkan dia itu mau mencoba membicarakannya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ya. Saya berharap nalar dan jalan berpikir kalian itu tidak lelah dan tidak capek. Badan itu boleh capek, tapi pikiran itu tidak boleh capek. Karena kalau pikiran kalian capek, nah ini bahaya mengancam. Kalau pikiran capek itu bahayanya apa? Ya bisa bunuh diri, bisa lepas kendali, akhirnya diajak ke sana, diajak ke sini, diajak ke situ. Sudah tidak ada hidup dan tujuan. Ini kan karena kita wis capek dalam berpikir. Berpikir itu tidak boleh capek. Tapi berhenti sebentar, istirahat untuk tidak mikir itu boleh, tapi sebentar. Kalau gak mikir terus, jadi nih edan. Orang edan itu orang-orang yang memang sudah dol dan gak mau mikir. Wis bah. Lah edan pun dibagi-bagi. Ada edan yang masih mandi, masih makan, masih minum, masih ngerti uang, ada itu. Tapi edan yang sama sekali nggak ingat apa-apa, menjaga tubuh, merawat tubuh, nggak ingat. Dia hanya cuma diem aja, melolong aja. Pedot itu guys.
Nah, kami hadir, channel YouTube saya itu hadir untuk agar kalian tidak lelah berpikir bahwa masih ada banyak harapan di seluruh muka bumi ini selama nafas kita itu masih berhembus. Mbaknya sudah frustasi itu dan tidak menemukan teman dan tidak menemukan cara, kasihan sekali, tapi ya sudah, itu terserahlah sama Mbak sampean. Tapi bagi saya, kalau kalian sampean bercerita, saya tidak akan berjanji, tapi insya Allah jalan keluar itu ada untuk tidak memilih jalan itu, overstay dan paper. Ya, sekali lagi, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya menghimbau, ayo kita bicara, ayo kita diskusi, ya kan? Kalau memang nggak mau di konten ya sudah, silakan datang ke rumah. Sebenarnya saya kepingin kebuntuan persoalan dan permasalahan itu, orang yang hutang sampai bayar 2 kontrak aja juga masih hidup, nyesek dan gak nyerah, dan akhirnya dia bangkit. Tapi ya sudah, semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video, bye bye.